Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Lauzen Nurul Aswar, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dalam mata kuliah Internet of Things. Di sini kami dari dua kelompok mata kuliah Internet of Things akan saling mengajukan tanya dan jawab terkait UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Internet of Things. Di sini dengan background warna hitam ada dari kelompok 1 dan background warna biru dari kelompok 9. Untuk itu, pertanyaan pertama akan diajukan dari kelompok 9 tertuju kepada kelompok 1. Silahkan kepada pihak kelompok 9 dapat mengajukan pertanyaannya. Baik, Rakan Yufi silakan diajukan pertanyaannya. Saya akan Yufi dengan NIM 20110512104 ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh kelompok 1, yaitu bagaimana prinsip kerja IoT pada sektor pertanian. Cukup sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua. Lanjut dari kelompok 9 kepada kelompok 1. Silakan. Saya izin bertanya, penerapan IoT ke daerah pertanian dengan metode smart farming lebih memanfaatkan teknologi seperti apa ya? Oke, baik. Lanjut, dari kelompok 9 tertuju kepada kelompok 1. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, moderator. Ya, Zahra Nirfansyah, silakan. Baik, mungkin pertanyaan saya tuh menurut kelompok kalian nih, apakah penerapan IoT itu layak dipertimbangkan dalam pengembangan agribisnis? Sekian, terima kasih, moderator. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 9 kepada kelompok 1. Baik, izin bertanya. Bagaimana Ya, para silakan. aktor dalam pertanian bisa memantau ladang ketika berada di lokasi lain? Baik. Pertanyaan terakhir dari kelompok 9 kepada kelompok 1 dapat diajukan. Silakan. Baik, izin bertanya, apakah pemanfaatan IoT dalam meningkatkan kualitas hasil panen? Baik, terima kasih. Oke, sepertinya sudah seluruh pertanyaan dari kelompok 9 kepada kelompok 1. Mungkin akan diberikan waktu kurang lebih 1 menit 30 detik untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 9. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Selamat malam. Saya Baka Maulana yang akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana prinsip kerja IoT pada sektor pertanian. Jawabannya yaitu penerapan Internet of Things pada pertanian dapat berupa teknologi sensor untuk penggunaan air, sensor untuk mendeteksi serangan hama, atau sensor yang mengetahui kondisi atau emisi udara dalam lingkungan. Dengan penerapan tersebut, hasil pertanian dapat meningkat dengan pesat dan akurat. Terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab. Apakah ada sanggahan atau pendapat dari kelompok 9? Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sekiranya sudah pernyataan dari Baka sudah menjawab dari pertanyaan yang sudah saya ajukan. Terima kasih, kelompok 1. Oke, baik. Lanjut ke jawaban yang kedua. Untuk kelompok 1, silakan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua yang yaitu penerapan IoT ke daerah pertanian dengan metode smart farming lebih memanfaatkan teknologi seperti apa. Menurut hasil diskusi kelompok kami, smart farming atau pertanian cerdas ini merupakan kegiatan pertanian yang memanfaatkan penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi seperti tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi seperti status hara tanah, status kelembapan udara, status kondisi cuaca, dan sebagainya yang diperoleh lapang dari perangkat. Ya mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti sudah jelas, lanjut ke jawaban selanjutnya dari kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Faisal Rizky akan menjawab pertanyaan ketiga dari kelompok 9. Jadi pertanyaannya, apakah penerapan IoT layak dipertimbangkan dalam pengembangan agribisnis? Jadi menurut kelompok kami, dengan menggunakan IoT, petani bisa mengetahui secara real time posisi peralatan mereka.
Dengan adanya data tersebut, mereka melakukan analisa dan menentukan dengan tepat di mana daerah operasi produksi dengan efisien. Ini akan berdampak pada hasil pertanian mereka. Jadi itu dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dua jawaban terakhir. Silakan dari kelompok 1. Terima kasih moderator. Saya menjawab pertanyaan dari Hussein, yaitu pertanyaannya yang tadi bagaimana para aktor dalam pertanian bisa memantau ladang ketika berada di lokasi lain. Menurut kelompok kami, cara memantaunya ialah lewat konektivitas 4G LTE yang dilayani oleh cloud menggunakan sistem SaaS atau PaaS. Terima kasih. Sebagai moderator. Baik, jawaban terakhir dari kelompok 1, silakan. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 9, yaitu pertanyaannya, apakah pemanfaatan IoT dapat meningkatkan kualitas hasil panen? Jadi dengan otomatisasi penjagaan kualitas tanaman, kualitas panen juga akan meningkat karena perawatan dilakukan secara rutin atau sesuai kondisi yang dibutuhkan tanaman yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hasil panen. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sudah terjawab seluruh pertanyaan, sudah dijawab oleh kelompok 1. Dari kelompok 9, perwakilan, apakah ada sanggahan atau tambahan terkait jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Perwakilan harap menjawab. Izin menjawab, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya moderator dan kelompok 1. Oke, baik. Tadi sudah dilaksanakan tanya jawab yang diajukan oleh kelompok 9 kepada kelompok 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab selanjutnya, yakni kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan ke kelompok 9. Untuk itu, setiap pertanyaan harus diawali dengan menyebutkan NIM dan nama, dan langsung menyebutkan pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok 1 saya akan bertanya. Yang pertama, bagaimana atau jadi pada smart kan? Terima kasih. Untuk selanjutnya, jika sudah resen, tinggal menyebutkan NIM dan nama, langsung mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Saya Faisal Rizky Utama dengan NIM 2010-5121 dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya, menurut kelompok 9, bagaimana proses kontrol smart kandang? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Izin moderator, saya ingin melanjutkan pertanyaan. Saya Zakwan dengan NIM 102 dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan beberapa kategori di dalam layer device dan jelaskan. Terima kasih. Saya akan bertanya, saya rasa beliau dengan 2010, 2021, 16. Itu pertanyaannya, apa fungsi modul real time clock pada aktuator? Terima kasih. Ya, izin moderator, saya ingin bertanya ke kelompok 9. Jadi menurut kelompok 9 ini, bagaimana cara kerja dari IoT Smart Kandang dan apa aja nih kelebihan yang didapat dari peternakan? Itu sih. Terima kasih.
Izin moderator, saya ingin menambahkan pertanyaan. Sebelumnya nama saya Bezalel Yahdaruman Hulu dengan NIM 121. Ingin bertanya kepada kelompok 9 ini, kenapa kalian ini mengambil atau memilih temanya ini smart kandang? Seperti itu. Terima kasih. Izin moderator, saya Bakal Maulana dengan NIM 144. Saya ingin bertanya kepada kelompok 9, yaitu bagaimana cara menghubungkan setiap node yang ada di arsitektur smart kandang. Terima kasih. Baik, untuk itu sudah seluruh pertanyaan diajukan oleh kelompok 1. Silakan jika sudah siap, kelompok 9 dapat langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin moderator izin menjawab pertanyaan dari Saudara Lauzai yang kenapa cara mengatasi threat ya. Jadi yang mungkin pertama tuh dengan penempatan device yang lebih diperhatikan sehingga hewan ternak itu tidak bisa merusaknya dan mungkin bisa dengan memberikan kotak pelindung agar device tidak mudah dirusak. Lalu yang terakhir mungkin bisa dilakukan pengecekan berkala di kandang tersebut sehingga kalau ada kerusakan bisa diatasi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Oke, baik. Selanjutnya jawaban dari kelompok 9 bisa langsung disampaikan. Maaf, moderator, saya izin menjawab soal nomor 2, bagaimana proses kontrol smart kandang. Peternak nantinya akan memantau smart kandang di rumahnya melalui sensor yang bekerja pada smart kandang akan memberikan perintah berupa data dan data yang diterima dari kandang dan dikirim dengan WiFi modul ke control center. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, untuk jawaban selanjutnya bisa langsung disampaikan oleh kelompok 9. Maaf moderator, izin menjawab soal dari sebutkan beberapa kategori di dalam layar device dan jelaskan. Yang pertama sensor. Pada proyek ini kami menggunakan sensor DHT11 yang berfungsi untuk mengukur kelembaban udara dan juga temperatur. Selain itu, kami juga menggunakan sensor berat load cell yang berfungsi untuk mengukur berat makanan dan minuman yang ada di kandang. Di sini kami juga menggunakan real time clock modul dengan D23231SN sebagai timer untuk katup pakan dan juga pintu. Yang poin kedua, endpoint atau aktuator. Pada proyek ini, katup makanan dan minuman serta pintu kandang berperan sebagai aktuator di mana masing-masing aktuator akan bergerak setelah menerima data yang dikirim oleh sensor lalu diproses oleh MCU untuk dilanjutkan ke aktuator. Poin ketiga, power system. Pada proyek ini kami menggunakan penghasilan daya AC 2020 volt untuk memberikan daya kepada device agar bisa bekerja di lingkungan yang akan digunakan nanti ya. Baik, sudah jawaban saya. Terima kasih. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jawaban selanjutnya bisa langsung disampaikan. Baik, izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafif. Pertanyaannya yaitu, apa fungsi modul real-time clock pada aktuator? Real-time clock berfungsi untuk melacak waktu dan tanggal sehingga katup pakan dan pintu otomatis dapat disetting oleh pengguna secara bebas. Misalnya jika pengguna ingin katup dan pintu terbuka pada pukul 8 pagi dan tutup secara otomatis pada pukul 16 sore dapat digunakan real-time clock. Sekian, kembali kepada moderator. Oke, selanjutnya bisa langsung disampaikan jawabannya dari kelompok 9. Ya, izin menjawab moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara kerja dari IoT smart kandang, lalu apa saja kelebihan bagi peternakannya. Pada smart kandang ini, cara kerjanya adalah dengan memonitoring sensor, misalnya pada sensor berat yang berfungsi untuk mengukur berat pakan ternak, yang nantinya akan mempengaruhi aktuator yaitu katup pakan dalam memberikan pakan kepada hewan ternak. Selain itu, pada sensor suhu yang berfungsi untuk mengukur kelembapan yang nantinya akan mempengaruhi aktuator yaitu katup ventilasi agar tingkat kelembapan dapat teratasi. Lalu manfaat dari adanya smart kandang ini yaitu memudahkan peternak dalam mengontrol serta mengelola peternakan miliknya hanya dengan memonitoring melalui personal komputer. Terima kasih jawaban dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan nomor 6. Kenapa kelompok kalian memilih smart kandang? Karena jika dilihat dari prosesnya, smart kandang dapat membantu peternak untuk menghemat lebih banyak tenaga dan waktu. Selain itu,
peternak juga bisa fokus ke hal lain untuk memajukan peternakannya selagi smart kandang bekerja merawat hewan ternak. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, satu jawaban terakhir dari kelompok 9. Silakan langsung disampaikan. Baik, terima kasih moderator izin jawab. Tadi kan pertanyaannya cara mengumpulkan not yang ada di arsitektur smart kandang dari saudara Baka. Mungkin jawaban dari kelompok kami di smart kandang ini kami memiliki not yang dimana ada kandang dan rumah. Di kandang sendiri merupakan tempat proses smart kandang itu berjalan dengan adanya sensor dan aktuator. Kemudian di rumah ada yang merupakan control center sehingga peternak dapat memantau kandang dan kedua itu saling berhubungan dengan wireless LAN dan dibantu dengan WiFi module. Mungkin sekian dari jawaban saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Prosesi tanya jawab dari kelompok 9 ke kelompok 1 sudah selesai. Mungkin untuk terakhir kali dari kelompok 1, apakah ada tambahan atau sanggahan dari jawaban-jawaban kelompok 9? Silakan disampaikan. Menurut saya sudah cukup jelas menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 9 dan juga kelompok 1 dari mata kuliah Internet of Things. Itu dia tadi sesi tanya jawab untuk tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things semester 5 tahun 2022. Untuk itu, mohon maaf jika memang ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.